Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarni Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, umat Islam harus berhati-hati dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk memahami hal-hal kecil yang tidak disadari, namun dapat membatalkan puasanya. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam puasa di bulan Ramadan, setiap muslim harus menjaga dirinya dari segala yang membatalkan puasa agar puasanya itu sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penting bagi umat Islam untuk mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Ustaz Syamsul Bahri Abdul Hamid LCMA, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Dari mulai memasukkan sesuatu ke dalam tubuh hingga kebiasaan sehari-hari yang bisa berdampak pada tidak sahnya puasa. Mengeluarkan darah dalam jumlah banyak atau memasukkan vitamin dalam jumlah besar juga bisa membatalkan puasa. Namun, jika dilakukan dalam kondisi darurat seperti suntikan atau transfusi darah dalam jumlah sedikit, hal tersebut tidak membatalkan puasa. Oh iya, sebenarnya puasa batal itu secara pasti adalah memasukkan sesuatu ya ke dalam mulut, semua lubang-lubang ya, telinga, mata, hidung, kemudian kubul dan dubur ya, itu semuanya itu sudah pasti. Kemudian mengeluarkan darah di tubuh dengan jumlah yang banyak atau memasukkan satu vitamin dengan jumlah yang besar. Tapi kalau yang darurat seperti misalnya suntikan ya, kemudian transfusi darah itu bisa yang cukup besar itu bisa membatalkan, tapi kalau hanya diambil sedikit darah itu tidak apa-apa karena tidak keluar dari tubuh atau lubang-lubang yang besar itu. Ustaz Syamsul juga mengingatkan jika terdapat hal-hal kecil yang dapat dianggap sepele namun bisa membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Salah satunya adalah berkumur-kumur dengan berlebihan, terutama jika tujuannya untuk mendinginkan tenggorokan. Selain itu, dengan sengaja menghirup makanan atau minuman juga bisa membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang kecil-kecil ya, yang sifatnya makruh, seperti diantaranya adalah berkumur-kumur dengan berlebihan, ya berkumur berlebihan sampai dengan tujuan mendinginkan tenggorokan, nah, itu bisa membatalkan. Kemudian yang lainnya adalah sengaja mengerjakan hal-hal yang bisa membatalkan itu, ya misalnya sengaja menghirup-hirup makanan, ya. Kalau ada hajat sekadar ditahu apa makanan ini sudah aromanya bagus untuk kepentingan orang banyak itu tidak batal. Jadi kemudian hal-hal yang lain misalnya kita pergi mandi di laut atau sungai ya, kalau menyelam jangan lama-lama. Ya itu kan bisa membatalkan. Tapi yang jelas yang pasti membatalkan itu kalau dengan sengaja sadar memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ya, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya ada lalat tiba-tiba lewat, kemudian lalatnya salah masuk dan masuk ke tenggorokan, tidak bisa dicegah, itu juga tidak batal. Iya. Tapi kalau sengaja memasukkan lalat dan sejenisnya itu batal. Ustaz Syamsul menambahkan, jika masuknya sesuatu ke dalam mulut seperti makanan, minum, atau benda lainnya terjadi tanpa sengaja seperti misalnya lalat yang masuk ke tubuh dan sampai ke tenggorokan, maka puasa tetap sah dan tidak batal. Karenanya, sangat penting untuk menjaga kesadaran selama berpuasa dan menghindari segala tindakan yang dapat membatalkannya. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, dalam beberapa bulan terakhir, pengungkapan kasus-kasus korupsi ini menjadi sorotan publik. Namun, apakah ini merupakan momentum nyata untuk memberantas korupsi atau hanya gimmick politik yang bersifat sesaat? Berikut tanggapan ahli ilmu politik Unhas.
Korupsi merupakan musuh besar dalam sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Sepanjang sejarah, Indonesia sering menghadapi problematika korupsi yang menggerogoti berbagai sektor. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran negara, hingga praktik suap menyuap dalam proses perizinan dan pengangkatan jabatan. Belakangan ini, sejumlah operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan penegak hukum lainnya menunjukkan adanya geliat pemberantasan korupsi yang kembali menghangat. Beberapa pejabat tinggi, bupati, dan pengusaha terjaring dalam kasus yang mencoreng citra pemerintahan. Namun, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan publik. Apakah ini merupakan komitmen nyata untuk membasmi korupsi atau hanya politik pencitraan menjelang suksesi kepemimpinan? Endang Sari, akademisi ilmu politik Universitas Hasanuddin, menilai jika pemberantasan korupsi harus diawali dari komitmen tegas pemerintah. Hal ini akan menjadi ukuran bagi publik untuk melihat seberapa serius pemerintah dalam menegakkan integritas. Seharusnya ini menjadi komitmen nyata dari pemerintah ya, karena kita tahu bersama bahwa musuh dari integritas penyelenggaraan pemerintahan selama ini itu adalah korupsi yang sudah banyak sekali membudaya di berbagai instansi. Dan saya kira titik awal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru ini adalah meyakinkan kepada publik bahwa komitmennya terhadap koruptor itu, pemberantasan korupsi itu jelas. Itu dulu yang ditunggu publik. Kenapa? Karena saya kira kepercayaan itu akan tumbuh seiring dengan kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu diawali dengan komitmen tegas. Saya kira kita belum bisa menilai sekarang ya, karena ini kan baru awal. Tapi tentu kita meletakkan harapan yang sangat besar kepada pemerintah. Saatnya untuk meletakkan harapan yang sangat besar bahwa di antara sekian kebijakan yang bisa diambil di awal-awal pemerintahan, pemberantasan korupsi menjadi hal yang pertama-tama dilakukan. Jadi semoga ini menjadi komitmen pemerintah untuk tegas dan berdiri paling depan memberantas korupsi. Karena komitmen pemerintah pusat itu akan diikuti oleh pemerintah daerah di bawahnya. Endang Sari pun berharap pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika atau agenda musiman. Komitmen tegas dari pemerintah dan penegak hukum dibutuhkan untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap institusi negara. Andi Putu Najwa, Unhas TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadirkan Ban Emas pertama di Indonesia kerjasama antara Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang membuka peluang baru bagi masyarakat dalam investasi dan pengelolaan emas yang lebih aman dan terjamin. Sifatnya yang tidak liquid dan dapat digadaikan dinilai membawa keuntungan tersendiri bagi nasabahnya. Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan layanan Bank Emas Indonesia melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang bertempat di kantor Pegadaian di Gate Tower, Jakarta Pusat, Rabu 26 Februari 2025. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia resmi memiliki bank emas atau bullion bank pertama. Bank emas atau bullion bank adalah institusi keuangan yang berfokus pada perdagangan, penyimpanan, pembiayaan, dan pengelolaan logam mulia. Sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, PT Pegadaian dan BSI kini menjadi pionir bank emas Indonesia dengan modal inti minimal 14 triliun rupiah. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir juga menyampaikan jika Bank Emas Indonesia adalah langkah strategis yang dijalankan untuk memperkuat ekosistem rantai pasok dan perdagangan emas nasional. Terkait dengan diresmikannya Bank Emas itu, Kepala BRI Unit Pasar Cidu Makassar, Laude Muhammad Said Lutfi, turut mengungkapkan pendapatnya. Ia menilai Bank Emas memiliki sejumlah keuntungan bagi nasabahnya. Banyak nyimpan di rumah gitu. Padahal sebenarnya sandi kalau dia simpan di bank mungkin jauh lebih bagus, lebih ada ininya. Mereka akan, kalau emas kan sifatnya dia anda liquid. Bukan uang cash kita pegang, dia berupa barang, tidak liquid. Bagaimana dia mau bisa investasikan, dia mau belanjakan kalau dia untuk. Tapi kalau dia gadaikan di Pegadaian, di emas digadai di Pegadaian, maka dia akan dapat uang cash. Nah, bisa konsumsi buat investasi, bisa tangan jaminan uang emasnya masih ada. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-6 sebagai negara cadangan emas terbanyak dan posisi ke-8 sebagai negara penghasil emas terbesar di dunia. Zara Sapita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV.
Tinggal di negara mayoritas non-muslim seperti Amerika Serikat merupakan tantangan bagi orang tua muslim yang membesarkan anak-anak mereka. Itu sebabnya berbagai sekolah pendidikan Islam mingguan didirikan berbagai komunitas, termasuk imam madrasah. Setiap hari Minggu di SMP Negeri Eastern Middle School di kota Silver Spring, Maryland, ratusan anak muslim berkumpul untuk mendalami agama Islam. Mereka terdaftar sebagai murid imam madrasah, sekolah pendidikan Islam yang didirikan oleh Imam Center, komunitas muslim diaspora Indonesia di area metropolitan Washington DC. Gedung SMP itu disewa untuk kegiatan madrasah. Ya, jadi Imam Madrasah didirikan pada tahun 1996, jadi ini udah 29 tahun untuk mengajarkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Amerika ini tentang Islam. Meski didominasi oleh anak-anak keturunan Indonesia, sekitar 51% lainnya berasal dari berbagai latar belakang, dari keturunan Afrika hingga Pakistan. Usia mereka pun beragam, dari yang masih TK sampai yang sudah duduk di bangku SMA. Setidaknya 53 guru dan 15 sukarelawan meluangkan waktu mereka setiap pekan untuk mengajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan seputar Islam dan menjadi muslim di Amerika. Ina dan para pengajar mengaku bukan tugas yang mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada anak-anak di Amerika yang terbiasa dikelilingi lingkungan yang beragam dari segi agama maupun budaya. Guru itu harus betul-betul siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang why, mengapa. Jadi harus ada pembekalan yang cukup. Karena jangan sampai kita juga salah menjawab kepada anak-anak tersebut. Karena tapi di sisi lain, ketika anak-anak itu mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, reasoning yang mereka inginkan, dan make sense buat mereka, maka iman mereka akan lebih kuat daripada orang yang Islam tapi hanya ikut-ikutan saja. Allison dan Alfiano, dua murid madrasah yang kini duduk di kelas 8 SMP, mengaku menikmati pelajaran di madrasah. The one I'm most fascinated about has to be the story of Prophet Musa. Pretty interesting story right there. I think it really just gives me more knowledge about who I am and like what it means to be a Muslim, like the Arabic, the hijab, everything that comes with it. Para orang tua punya alasan khusus menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah itu. And so for me it was really important to have that strong Islamic foundation, especially since we're living in America and there are a lot of challenges ahead, and making sure that our kids have that strong Islamic foundation, you know, as they grow up in a society that's not predominantly Muslim. Madrasah itu nggak cuma buat belajar tentang agama kan gitu, jadi membantu juga untuk bisa sosialisasi lagi tentang dengan teman, bagaimana kita belajar bersosialisasi dengan sesama Muslim. Pelajaran agama sendiri memang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah negeri di Amerika. Itu sebabnya sebagian orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah agama seperti imam madrasah agar bisa lebih mengenal dan menjalankan ketentuan agama yang mereka anut. Dari Silver Spring, Maryland, Rifan Dwi Astono, Nur Hadi Sucahyo, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.